Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir Aqua dari tanggal 4 hingga tanggal 11 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa, kebalik. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu melainkan milik seseorang. Seseorang di sini bisa jadi atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ya, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ambil pesan yang menurut kamu bermanfaat, bisa kamu pelajari untuk aktivitas kamu, menjalankan aktivitas kamu selama seminggu ini ya. Ya, anggap ini sebagai fun reading bila kamu merasa sebaliknya. Oke, ada Page of Wands, Six of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Wands, Three of Wands, The Empress, Ten of Cups. Dan untuk debat tamu dedek kamu ada Moon, ada Nine of Pentacles. Ya, masih lagi-lagi muncul The Moon ya. Di minggu lalu The Moon itu muncul. Ini kalau saya ngelihat ini adalah pertanda dari suatu rencana yang gagal gitu ya. Ada misalnya semacam skenario yang udah disusun tapi nggak berjalan dengan lancar, atau ada nih plan kamu atau schedule ya, jadwal pekerjaan ya yang udah kamu buat di dalam seminggu atau di dalam sehari, tapi nggak konsisten di dalam melakukannya, menyelesaikannya gitu ya. Ada Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada yang pegawai negeri nih gitu ya, ada yang sedikit merasakan ketidakpuasan di minggu ini karena sepertinya ada hal nih, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu ya, seperti bantuan uluran tangan ya dari orang-orang di sekitar kamu ya. Sebaliknya ini bisa jadi kamu ya yang memberikan uluran tangan ya terhadap terhadap seseorang yang mengharapkan kamu. Kalau saya ngelihat ini sepertinya kamu mengharapkan adanya bantuan sama kamu ya. Kamu sedang menantikan pertolongan ya untuk ngebangun karir kamu, untuk membantu kamu memudahkan jalan kamu memperoleh scholarship. Ada ya beberapa di antara kamu yang ingin melanjutkan sekolah, ada yang pengen masuk ke sebuah instansi atau menjadi bagian dari anggota DPR, ada di sini nih gitu ya. Ada yang pengen memperoleh scholarship ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ada yang pengen memperoleh pekerjaan dan kamu mengharapkan bantuan itu. Sepertinya memang bantuan ini udah diiming-imingin gitu ya. Ya. Oleh sebab itu kamu di sini jadi menunggu itu gitu ya. Kita nggak akan menunggu kalau nggak ada iming-iming, nggak ada pertanda atau peluang gitu ya sebelum-sebelumnya. Kalau saya ngelihat di sini sebelum-sebelumnya bantuan ini atau tawaran ini sudah ada dan kamu sedang menunggu itu kesempatan itu ya. Ya, harus bersabar, kudu bersabar nih. Ada The Empress. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ya bakalan memperoleh apa yang kamu inginkan gitu. Untuk kamu yang melanjutkan sekolah, memperoleh scholarship. Ada yang pengen memulai suatu usaha atau bisnis ya. Ya, ada yang pengen memulai karir yang baru ya, pengen memulai bidang yang baru. Ini akan bisa kamu dapatkan, tapi lewat dukungan nih gitu. Jadi sepertinya nggak akan bisa mencapai titik ini ya, puncak ini, kalau tidak ada tangan yang menjadi jembatan perjalanan kamu. Jadi ada ibarat orang lain nih yang menjadi jembatan kamu meraih kesuksesan di sini ya. Ya, ada Page of Wands. Saya ngelihat bahwa kamu di sini sangat passionate ya, sangat excited gitu, sangat senang banget, tertantang gitu dengan yang namanya
petualangan-petualangan yang ada di depan kamu ini semacam ada di sini tantangan di depan gitu ya. Dan memang sesuatu yang menantang ini belum tahu nih kepastian di depan ini bakalan menggiurkan atau sebaliknya gitu ya. Ada sesuatu yang kamu persiapkan di sini seperti yang saya katakan tadi ya. Ada yang pengen melanjutkan sekolah, pengen memperoleh scholarship, otomatis kan ada persiapan ya. Belajar gitu adalah bentuk persiapan. Jadi untuk memasuki suatu instansi atau menjadi pegawai negeri contohnya ya, kan harus ada persiapan diri dari skill ya, pengetahuan, juga mental di sini yang udah kamu persiapkan. Ya, saya ngelihat di sini bahwa sepertinya kamu siap untuk menghadapi tantangan itu di sini ya. Apapun yang akan kamu hadapi, kamu mau nggak mau sepertinya kamu siap di sini. Ya, dan belajar untuk bersabar ya, untuk memperoleh hasilnya. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang sangat percaya diri di sini ya, independen. Ya, juga ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang populer, banyak dikenal oleh banyak orang gitu. Ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ini ibarat cerita perjalanan karir Aqua gitu ya. Belajar gitu ya, kan mengasah diri atau skill ya, sembari kamu cari-cari channel nih gitu, cari jembatan, cari kira-kira ada enggak ya orang-orang yang akan memberikan informasi ya, akses ya atau bantuan gitu ya, untuk aku bisa nih mencapai impianku itu, mencapai titik puncak itu gitu ya. Jadi titik puncak di sini merupakan simbol ya yang saya gunakan, impian kamu, cita-cita kamu ya, apa yang ingin kamu tuntaskan di minggu ini ya, dalam waktu dekat ya, di bulan ini contohnya ya. Jadi ini adalah gambaran dari titik puncak yang saya maksudkan. Oke, ada 3 of Swords, ada 7 of Wands, 9 of Pentacles, Page of Cups, 7 of Cups, Justice, ada Ace of Pentacles, dan juga Page of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu sepertinya dealing nih dengan hukum, pemberkasan, dokumen-dokumen ya. Ini bisa jadi beberapa di antara kamu adalah pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan gitu ya. Jadi ada sepertinya beberapa di antara kamu berkeinginan untuk karirnya menanjak ke atas gitu. Ada beberapa di antara kamu yang sepertinya pengen ini ya, tidak terlibat dengan masalah hukum. Ada beberapa di antara kamu yang terlibat dengan masalah hukum nih gitu. Bisa jadi karena masalah perceraian atau ada tersangkut kasus gitu ya. Jadi ada bantuan-bantuan yang kamu harapkan di sini akan senantiasa meringankan kamu atau memberikan kamu kebebasan pada bagian-bagian tertentu gitu ya. Ada hasrat, ada ambisi, ada, saya ngelihat di sini 7 of Cups di sini seperti obsesi gitu ya. Ini seperti mimpi ya, atau visi gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini ngerasa bingung ya. Ada juga kebingungan di sini atas situasi yang kamu lagi hadapi. Bagi kamu yang dealing dengan peradilan atau persidangan ya, perceraian, jadi masih ada kebingungan di sini ya. Tapi masih bingung dengan hasilnya gimana gitu. Tapi saya ngelihat ada beberapa di antara kamu di sini sangat terobsesi, emosinya nggak stabil di sini ya. Kadang sedih, kadang marah, kadang nggak karu-karuan deh gitu ya. Jadi ini menciptakan hayalan-hayalan fantasi gitu ya. Ketika kamu lagi rehat, jadi mikirnya ini melayang-layang gitu. Jadi jangan terlalu larut gitu ya. Ini bisa loh jadi membuat kita itu jadi lepas kontrol kan gitu ya. Namun di sini saya lihat bahwa kamu adalah sosok yang sebenarnya diberikan talenta atau diberkati lah gitu ya sama semesta ya. Ya, jadi kalaupun misalnya
besar sebesar apapun masalah yang kamu hadapi di sini bisa diselesaikan selama kamu di sini alert ya, atau concern gitu ya, kamu siaga, waspada ya, jangan terlalu larut dalam buayan hayalan atau fantasi ya. Ibarat nih ya, kalau kamu mau melanjutkan sekolah gitu ya, atau pengen dapatkan scholarship ya, jangan nunggu doang gitu ya, dicari-cari gitu ya kan, jangan menghayal memperoleh scholarship kalau kamu ya menghayal doang ya, harus dicari, jangan nunggu orang lain gitu memberikan informasi atau akses ke kamu, kamu yang harus berinisiatif untuk mencari atau melakukan sesuatu gitu ya. Ada Three of Swords, ya ada kesedihan ya, ada rasa sedih. Beberapa di antara kamu sangat passionate di karir kamu gitu, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih gitu. Aku senang nih di karirku ini, aku senang nih berbagi pengalaman, pengetahuan di karirku ini gitu ya, dan aku pengen menjadi lebih baik di karirku ini gitu, tapi ada sesuatu yang membuat kamu sedih ya. Tetapi walaupun ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih ya, yang mungkin mempengaruhi perkembangan karir kamu di sini, obsesi itu atau hasrat itu masih terus di sini merajalela ya, terus di sini berusaha untuk mengaburkan sakit hati di sini ya. Ya jangan sakit hati gitu ya. Ya namanya di dalam dimanapun itu pasti ada hal-hal yang kadang membuat kita itu sedih, sakit hati gitu ya, atau ekspektasi kita nggak sesuai gitu di lingkungan pekerjaan kita ya. Tadinya pengennya gajinya misalnya kalau bisa bergaji seenggaknya 5 juta, ternyata berbanding terbalik dengan ekspektasinya gitu, ternyata cuma 1 juta doang gitu, padahal aku di sini sangat excited nih bekerja gitu ya kan. Yang ku dapat yang sebaliknya gitu ya. Tapi saya ngelihat karena ada kemauan di sini untuk belajar ya, ada kemauan untuk semacam ada passion ya, namanya passion kan, mencintai pekerjaan ya. Jadi uang itu di satu sisi bukanlah sesuatu yang kamu butuhkan dari pekerjaan ini gitu, tapi ada sesuatu hal yang lain ya, bisa jadi karena kamu pengen terkenal atau kamu pengen menjadi public figure ya, ya kamu pengen memiliki self esteem. Nah kalau misalnya seorang memiliki gelar ya dosen gitu, mau dimanapun dia mengajar, tapi kalau dia dikatakan oh dia profesinya dosen gitu ya kan, jadi lebih self esteemnya kan lebih tinggi gitu ya, dibandingkan kalau misalnya tukang beca gitu atau ibu rumah tangga gitu. Jadi yang saya ngelihat di sini adalah gelar itu, title itu ya, atau self esteem itu sangat penting di sini menurut saya bagi kamu gitu. Walaupun sebenarnya harta uang itu ya memang penting gitu ya, tapi self esteem atau gelar ini tadi, yang atribut yang disematkan ke diri kita itu juga penting gitu menurut kamu di mata masyarakat ya, kamu itu atributnya apa gitu ya. Ya kamu gak pengen memiliki atribut yang jelek di mata masyarakat, kamu pengen atribut kamu itu menjadi seseorang yang harum dia posisinya atau namanya gitu ya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya walaupun ada sedih gitu ya, tapi karena ada obsesi ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ini mengaburkan sakit hati tadi gitu ya. Nah muncul lagi di sini enlightenment itu, muncul di sini semacam psikis gitu ya, pesan-pesan psikis ini yang membuat kamu merasa bergairah lagi, ngerasa mandiri lagi gitu ya, bangkit lagi ya, memiliki rasa kepercayaan diri lagi gitu ya. Ya dan saya lihat sepertinya bakalan
untuk beberapa di antara kamu ya, bakalan kamu dapatkan itu ya. Seperti mau memperoleh scholarship dapat gitu ya, melanjutkan sekolah dapat, terus kamu yang pengen memasuki suatu instansi dapat. Ada yang berurusan dengan masalah peradilan hukum nih ya, apa yang kamu inginkan misalnya seperti keringanan hukum atau masalah perceraian ini berhubungan dengan harta gono gini ya, apa yang kamu inginkan itu kamu dapatkan di sini gitu ya, selama kamu di sini mempelajari kasusnya gitu ya, harus berpikir secara logis gitu, duduk perkaranya ibarat seperti itu ya. Misalnya nih ya, kamu yang sedang bercerai nih, berurusan dengan perceraian misalnya, dan berurusan dengan harta gono gini gitu. Kalau kamu adalah seorang laki-laki dan kamu yang selingkuh gitu ya, punya anak masih balita. Nah, duduk perkaranya kan anak masih balita, otomatis kan anak lebih dominan akan dipelihara atau dibesarkan oleh ibunya gitu. Dan ya logisnya adalah bahwasanya si laki-laki harus tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak kan gitu ya. Jadi ya ini sesuatu yang nggak bisa dibantahkan, sesuatu yang logis gitu. Jadi pencapaian di sini, apa yang kamu inginkan kamu dapatkan, tapi dia itu realistis gitu ya. Kamu harus tahu juga duduk perkaranya gitu ya, seperti yang saya ilustrasikan tadi ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.